Sriwijaya FC ketinggalan 0-1 dari Persis Solo melalui gol misterius dari Alberto Goncalves. Bermain di Stadion Pakansari Bogor, Minggu, tanggal 19 Desember tahun 2021, malam, Persis Solo dan Sriwijaya FC langsung saling jual beli serangan untuk memburu 3 poin. Kemenangan Rans Cilegon atas Persiba Balikpapan dengan skor 2-1 membuat satu tiket sudah menjadi milik klub milik artis Raffi Ahmad itu. Tak ada cara lain bagi kedua tim kecuali memetik 3 poin. Persis yang kehilangan poin di laga perdananya, harus merebut kemenangan atas Laskar Wongkito. Sebaliknya, Sriwijaya FC pun memiliki misi khusus mengunci tiket ke babak 8 besar, dan bertekad mengalahkan Laskar Samber Nyawa julukan Persis Solo. Memainkan skuad terbaiknya, Sriwijaya FC langsung menyerang. Namun serangan balik dilakukan dan terjadi handsball di titik penalti. Sepintas bola seperti dari umpan Eki seperti menyentuh tipis tangan Suwandi. Wasit Juhandri Setiana memberikan penalti, meski diprotes oleh Nur Iskandar, karena bola hanya melewati tipis tidak menyentuh tangan Suwandi. Namun penalti tetap diberikan dan Beto yang menjadi eksekutor sukses menjebol gawang Sriwijaya FC, keunggulan 1-0 untuk Persis Solo di menit kelima. Komentator pada pertandingan ini pun meragukan handsball dari Suwandi. Serangan terus dibangun Persis, namun peluang Beto masih gagal. Sriwijaya FC kemudian melakukan serangan, tendangan keras Gulam Fatkur Rahman, gelandang baru Sriwijaya FC masih melebar tipis. Sriwijaya FC berusaha membalas gol lewat penalti misterius Beto dalam laga ini, sementara Persis Solo berusaha keras memainkan tempo dan mengendalikan permainan. Setidaknya 2 peluang didapatkan oleh Sriwijaya FC namun gagal, sementara Persis juga mendapatkan 2 peluang. Memasuki menit ke-29 serbuan dilakukan Sriwijaya FC, namun peluang Nur Iskandar digagalkan setelah sang kapten jatuh di kotak penalti, namun wasit tidak memberikan pelanggaran. Pada menit ke-32, peluang didapatkan Persis, setelah ada pelanggaran di depan areal kotak 16 pertahanan Sriwijaya FC yang dilakukan gelandang Gulam, namun tendangan Beto masih gagal. Memasuki menit ke-40, serangan Persis Solo lewat Ferdinand membuat Obed Hoiri bek Sriwijaya FC melakukan dorongan, wasit Juhandri menunjuk titik putih, Sriwijaya FC sempat protes, Nil sempat keluar lapangan, namun kemudian penalti tetap diberikan. Beto yang menjadi eksekutor gagal, tendangannya melambung di atas mistar gawang Laskar Wongkito. Permainan berlangsung panas, sebab penalti harus diulang setelah wasit melihat Rizky melakukan gerakan lebih dulu. Wasit memutuskan tendangan bebas, dan tendangan Ferdinand gagal. Kedudukan 1-0 untuk Persis tetap berakhir hingga turun minum. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.